Sekarang kita lihat pasal 1 butir 1 di Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga itu dirumuskan bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan. Jadi di dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT ini memang sudah dikhususkan ya, korbannya adalah perempuan ya. Tapi terutama tidak hanya perempuan sebetulnya, tapi fokusnya memang perempuan karena dari berbagai penelitian ya, kecenderungan bahwa pada kasus KDRT korbannya adalah perempuan. Ya, jadi perbuatan kekerasan tersebut ya, yang dikonsepkan di dalam Undang-Undang KDRT yaitu berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga. Ya, perbuatan tersebut termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sekarang apa itu lingkup rumah tangga? Di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan siapa yang termasuk pihak-pihak dalam lingkup rumah tangga tersebut, yaitu suami, istri, dan anak. Yang kedua, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, dan yang menetap dalam rumah tangga. Jadi sekali lagi untuk objek atau lingkup KDRT ini bukan hanya suami, istri, anak, tapi lebih luas lagi, ya. Yaitu mereka yang mempunyai hubungan keluarga, perwalian, persusuan, dan sebagainya yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Yang kelompok ketiga adalah orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga, yang dipandang sebagai anggota sepanjang berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Jadi dalam hal ini KDRT bisa terjadi juga majikan menganiaya pembantu rumah tangganya, gitu ya. Tidak hanya dalam lingkup keluarga inti saja, atau paman menganiaya kemenakannya, ya, yang ikut dalam rumah tangga tersebut. Jadi sekali lagi lingkup rumah tangga ini luas, bukan hanya keluarga inti. Dan kalau dilihat tujuan penghapusan KDRT, ya, dalam undang-undang tersebut, yaitu yang pertama untuk mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban KDRT, menindak pelaku KDRT, dan yang keempat ini, ya, yang sebetulnya penting, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dari tujuan yang keempat ini khususnya, dan dilihat pada penormaan dari keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut, maka salah satu yang timpang adalah bahwa keberadaan sanksi pidana, ya, dengan tujuan bahwa sebetulnya undang-undang penghapusan KDRT ini untuk, ya, memelihara menjaga keutuhan rumah tangga sehingga harmonis dan sejahtera itu ya bisa tidak tercapai, ya, karena sebelum suatu kasus KDRT itu dibawa ke pengadilan, sebetulnya sudah ada upaya untuk mendamaikan suami istri tersebut. Pada beberapa pengamatan penelitian saya dengan rekan-rekan saudara di kepolisian sebetulnya sudah dilakukan, ya, bahwa kalau ada KDRT, baik itu laporan dari suami, istri, atau anggota keluarga yang lain, selalu polisi sebagai aparat penegak hukum dan pelayan masyarakat itu melakukan mediasi, ya, mediasi. Nah, dalam hal ini seharusnya, ya, dan pada revisi Undang-Undang Penghapusan KDRT yang akan datang itu diharapkan bahwa akan dinormakan bahwa sebelum proses tersebut, ya, dibawa ke ranah hukum, maka seharusnya aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi, ya, sebagai penyelidik dan penyidik itu melakukan suatu mediasi. Namun demikian sesungguhnya meskipun belum diatur upaya mediasi di dalam Undang-Undang KDRT, ya,
Tapi polisi sebetulnya bisa melakukan mediasi penal ini karena di dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia di situ sudah polisi diberi kewenangan untuk melakukan diskresi, untuk melakukan wewenang bebas, ya, jika ada peraturan-peraturan yang tidak jelas. Polisi bisa melakukan suatu upaya, ya. Nah, dalam hal ini salah satu upaya yang dilakukan bisa melakukan mediasi sebelum kasus tersebut dibawa ke ranah hukum, ditindaklanjuti dengan penyidikan, penuntutan, bahkan nanti dalam pemeriksaan pengadilan. Dan juga sebetulnya kalau kasus itu ternyata sudah tidak bisa didamaikan melalui mediasi, ya, maka akan bisa juga diikuti dengan mediasi penal, ya, pada setiap tahapan penyidikan, penuntutan maupun pada pemeriksaan di pengadilan. Seperti di dalam undang-undang, ya saya hubungkan dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Di situ sudah diperkenalkan suatu bentuk mediasi penal yaitu diversi. Ya, dan ini memang kalau untuk anak sangat perlu. Anak sebagai pelaku suatu tindak pidana itu pada dasarnya tidak punya niatan, ya, tapi karena memang tidak tahu, ya, karena secara fisik, psikis dan sosial anak itu masih tumbuh kembang. Jadi memang di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ya, yang baru, ya, yang relatif baru, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 itu diperkenalkan, ya, dinormakan mediasi penal tersebut, ya, itu mulai tahapan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, sehingga kalau ada kesepakatan maka kasusnya, perkaranya bisa dihentikan. Nah, mungkin contoh penormaan mediasi penal di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bisa digunakan sebagai contoh nantinya untuk merevisi supaya Undang-Undang Penghapusan KDRT ini juga mempunyai mekanisme mediasi penal. Kalau di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, mediasi penalnya dipilih bentuk diversi. Nanti mungkin perlu penelitian apakah bentuknya tetap diversi atau bentuk-bentuk mediasi penal yang lain. Ya, sekarang kita meninjau secara detail tentang berbagai bentuk kekerasan tadi. Ya, larangan kekerasan yang diatur di dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT. Yang pertama, kekerasan fisik. Jadi perbuatan kekerasan fisik ini mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Jadi memang secara kasat mata kalau kekerasan fisik akibatnya bisa dilihat oleh mata setiap orang, ya. Kemudian yang kedua, bentuk kekerasan psikis, ya. Perbuatan ini mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang, ya. Ya, pada tahapan kekerasan psikis yang berulang, ya, yang dilakukan berulang kali, itu mengakibatkan suatu penderitaan yang sangat menekan, ya, membuat trauma begitu kalau dalam konsep psikologi psikiatri, ya, hukum kesehatan, bahwa kekerasan psikis yang diulang-ulang, ya, yang dilakukan oleh orang yang biasanya mempunyai kekuasaan terhadap korbannya, maka itu bisa menjadi trauma. Dan trauma ini kalau tidak ditreatment, direhabilitasi dengan baik, itu akan sulit hilang, ya. Korban akan selalu ketakutan, ya. Korban selalu merasa terancam sehingga akan mempengaruhi perkembangan fisik, psikis, dan sosial dari korban tersebut. Yang ketiga, kekerasan seksual. Kualifikasinya adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Ya, jadi sekali lagi karena memang objeknya bukan keluarga inti saja, suami, istri, dan anak, tapi lebih luas, seperti yang tadi sudah kita diskusikan. Kemudian berikutnya konsepnya pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu
atau salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu. Jadi memanfaatkan anggota keluarganya untuk tujuan komersil untuk orang lain. Ya, jadi mungkin anak kemenakannya atau bahkan ada beberapa kasus anaknya sendiri disuruh melacurkan diri sehingga nanti uangnya diminta oleh ayahnya. Ya memang sebagian besar ayah tiri yang terjadi pada kasus-kasus yang pernah saya tangani. Kemudian jenis bentuk kekerasan yang berikutnya adalah penelantaran rumah tangga. Konsepnya yaitu setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau melakukan pemeliharaan terhadap orang tersebut. Ya, ada beberapa kasus yang memang mengenaskan, ya, sangat menyedihkan. Orang tua, terutama ibu, itu menelantarkan anaknya, bahkan anak kecil, ya, yang balita, ya, pemberian makan yang tidak proporsional, ya, sehingga mempengaruhi gizi si anak. Ya. Bahkan ada pada beberapa kasus, ya, si anak sampai meninggal karena tidak cukup makanan. Sebetulnya bukan hanya makanan, ya, perhatian terhadap seorang anak yang harus dilakukan oleh ibu maupun bapaknya itu juga kalau kurang perhatian itu juga termasuk kasus-kasus penelantaran. Ya. Tapi apakah ini kemudian langsung dibawa ke ranah hukum, apalagi di dalam KDRT ini, ya, hukum pidana termasuk ya lingkup hukum pidana lah itu. KDRT di dalam undang-undang ini sendiri, ya, menormakan bahwa sanksi pidana itu sifatnya ultimum remedium, ya, memang harus dilakukan upaya-upaya untuk mendamaikan. Tapi itu tadi penormaannya secara yuridis normatif, adanya upaya mediasi itu tidak diatur. Ya. Kemudian juga konsep penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Ya, misalnya pengekangan seorang paman pada kemenakan yang tinggal di rumahnya, begitu ya, sehingga kemenakannya ini tidak bisa mengeksplorasi, ya, pengetahuannya, ya, di tempat kerja secara maksimal sehingga berakibat pada pendapatan ekonomi, itu juga termasuk bagian dari penelantaran rumah tangga. Ya, kecuali bentuk-bentuk kekerasan di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan juga disebutkan apa hak korban itu. Ya. Jadi yang pertama perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan. Jadi korban itu mempunyai hak, ya. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lain, baik sifatnya sementara maupun berdasarkan penetapan perintah pelindungan dari pengadilan. Kemudian yang kedua, hak-hak korban meliputi pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Jadi kalau ada luka fisik, ya, atau luka psikis, ya, kalau luka fisik itu pergi ke dokter, luka psikis itu bisa ke psikiatri, ya, misalnya seperti itu.